Perkenalkan, nama saya Nia Ika Miskasari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 23A3 dengan NIM 230208108. Di sini saya akan melakukan sebuah tindakan yaitu komunikasi terapeutik pada pasien. Nah, untuk alatnya yang pertama tentunya ada tensimeter, terus yang kedua ada stetoskop, yang ketiga ada handscoon steril, yang keempat ada hand sanitizer. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya perawat Nia Ika Miskasari yang bertugas pada pagi hari ini. Ini benar dengan adik Bugis. Boleh tahu umurnya berapa? 14 tahun. Baik, 14 tahun. Untuk keluhannya apa, Dik, kira-kira? Sering pusing. Sering pusing, baik. Baik, saya nanti cek dulu ya tekanan darah adik. Sebelumnya adik ada alergi obat tidak? Tidak. Tidak ada, baik. Permisi ya, tangannya di tangannya ngepal ya, gini aja biasa. Sebelumnya adik tekanan darahnya berapa? Lupa ya. Baik, setelah saya cek tekanan darahnya, tekanan darah adik rendah banget ya. Kemungkinan adik itu terkena anemia. Baik, setelah saya tensi tadi, tekanan darah adik sekitar 70/50 ya, itu rendah banget, milimeter per hari. Nah, sebelumnya adik udah pernah tensi darah kan lupa ya. Nah, ini adik kemungkinan itu terkena anemia. Anemia itu kekurangan darah yang mengakibatkan kondisi tubuh adik itu sedikit melemah, kayak bisa sedikit-sedikit pusing gitu. Sebelumnya adik pernah konsumsi sayur, nggak suka sayur atau buah nggak sebelumnya? Nggak suka. Kalau begitu besok adik makannya teratur ya, pola hidupnya juga, makanannya tuh harus yang ada khasiatnya. Baik, setelah saya tensi tadi, tekanan darah adik kan 70/50 mm per hari ya, itu rendah banget. Sebelumnya kan adik juga pernah tensi tapi kan lupa. Nah, kemungkinan adik terkena anemia. Sebelumnya udah tahu nggak anemia itu apa? Nah, anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh sehingga memengaruhi jumlah produksi sel darah merah. Kemungkinan untuk besok adik konsumsi sayurnya itu ditambah lagi ya sama daging merah kayak gitu, protein kayak gitu. Terus konsumsi air putih yang banyak ya, serta sayuran. Untuk anemia sendiri efeknya
merupakan penyakit yang kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan organ tubuh di dalamnya mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia memiliki kulit yang pucat dan mudah lelah. Adik di sekolah mudah lelah nggak? Sebelumnya sering pingsan atau tidak? Alhamdulillah tidak ya. Nah untuk itu adik disarankan dari saya ya untuk konsumsi buah, sayur juga, daging, kacang-kacangan gitu ya. Untuk tambahannya kan adik sudah PMS atau belum menstruasi? Sudah. Nah untuk masa menstruasi adik itu bisa konsumsi obat penambah darah, bisa sangobion gitu ya, untuk membantu menambah darah yang ada di dalam tubuh, supaya itu adik tidak sering pingsan kalau pernah di sekolah atau enggak, itu supaya kondisi mukanya tidak pucat ya gitu. Gimana dek setelah saya melakukan tindakan intensif pada adik? Senang. Untuk besok saya sarankan untuk adik itu konsumsi makanan sama minuman yang sehat ya, Kak, seperti konsumsi daging, terus kacang-kacangan sama buah-buahan ya begitu. Untuk penambahnya pas adik menstruasi itu bisa ditambahkan untuk konsumsi obat penambah darah ya. Oke. Baik kalau begitu terima kasih ya. Ya, sama-sama. Untuk anemia sendiri sakitnya bisa sembuh atau enggak ya? Sebenarnya bisa, itu tergantung kitanya ya, bisa konsumsi buah, sayur, sama daging-daging yang mengandung zat besi kayak gitu. Kalau misal kita makannya teratur, pola hidupnya kita juga sehat, enggak kita mengonsumsi kayak junk food, makanan yang instan, pinggir jalan kayak gorengan, entah itu kayak ada bubuk merah, bubuk kuningnya, kan itu di dalam tubuh kan nggak baik ya secara dicerna. Nah itu adik untuk pencegahannya untuk tidak anemia secara terus-terusan itu adik konsumsi penambah darah jika perlu, terus kayak buah-buahan, kayak daging, sayur kayak gitu, sama itu kondisi pola hidup sehat ya, jangan malas-malasan, apalagi zaman sekarang kan mainan HP sambil rebahan. Iya nggak, ada juga gitu nggak? Nah betul kayak gitu. Nah untuk itu pantangan makanan yang dimakan itu berserta gorengan kayak mie instan, kayak junk food mungkin sebenarnya tidak baik untuk kesehatan ya. Nah saya sarankan adik itu untuk memakan makanan yang bergizi serta yang banyak mengandung karbohidrat, protein yang tinggi untuk menambah sel darah yang di dalam tubuh kita gitu. Untuk buah-buah pisang, apel, alpukat itu bagus banget untuk kesehatan, apalagi penambah darah ya. Untuk sayur juga, sayur yang hijau, yang wortel kayak gitu tuh bagus banget, yang alami, enggak yang diproses. Kalau dimasak itu yang dimasak ulang-ulang kan kayak itu vitaminnya kan berkurang ya. Untuk daging-daging konsumsi kacang merah kayak gitu. Apa sih yang dimakan untuk penderita anemia? Mengonsumsi makanan apa? Daging merah memiliki kandungan zat besi yang tinggi yang dapat membantu mengobati anemia. Sebenarnya penderita anemia itu harus makan yang banyak apa sih kandungannya? Baik di sini yang pertama itu daging merah ya. Daging merah memiliki kandungan zat besi yang tinggi yang dapat membantu mengobati anemia. Dan terutama pada buah bit. Buah bit adalah salah satu makanan yang dapat meningkatkan jumlah hemoglobin di dalam darah. Terus buah bit mengandung zat besi, serat, asam folat, dan kalium yang dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Untuk rekomendasi buah penambah darah, yaitu untuk mencegah anemia ya, yang pertama itu ada apel, pisang, delima, buah sitrus, sama strawberry, anggur, semangka, sama alpukat. Terus untuk makanan penambah darah yang aman untuk
mencegah anemia, yang pertama itu makanan yang kaya zat besi. Terus yang kedua, makanan tinggi asam folat. Terus yang ketiga, makanan kaya tembaga. Yang keempat, makanan yang mengandung vitamin A. Jadi untuk penderita anemia itu kalau mengonsumsi kayak makanan junk food, sereal, kayak gandum seperti kita makan roti atau gorengan itu sepertinya tidak baik dan tidak untuk mendukung kita yang penderita anemia gitu. Jadi untuk penderita anemia itu sendiri kita diperbanyak itu mengonsumsi kayak daging merah, kayak kacang-kacangan, apalagi kacang hijau itu. Terus kayak susu kedelai itu juga bagus banget. Terus kayak sayur, terus buah-buah itu kan itu bisa menambah untuk kita penderita anemia. Baik, anemia apa sih itu anemia? Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang anemia ya. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh sehingga mempengaruhi jumlah produksi sel darah yang di dalam tubuh kita itu berkurang sehingga membuat kita mengalami anemia begitu. Terus anemia itu efeknya apa aja sih yang kita tahu? Anemia merupakan penyakit yang kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan organ tubuh tidak dapat mencakup oksigen sehingga membuat penderita anemia memiliki kulit yang pucat dan mudah lelah, seperti sedikit-sedikit pingsan, kalau enggak di daerah kelopak mata kita itu berwarna pucat ya. Untuk pantangan pada penderita anemia itu konsumsi gandum dan produk olahannya seperti roti, pasta, dan sereal memang tinggi serat, namun juga memiliki efek samping yang merugikan tubuh kita, sehingga termasuk sebagai jenis makanan yang harus dihindari penderita anemia. 3 tips untuk mencegah anemia selain konsumsi TTD sendiri. Yang pertama, itu mencegah atau menghindari konsumsi makanan yang mungkin bisa menghambat penyerapan zat besi. Itu biasanya seperti teh atau kopi. Dan yang kedua adalah konsumsi makanan yang mungkin bisa meningkatkan penyerapan zat besi sendiri. Itu biasanya kayak vitamin C gitu. Yang ketiga adalah pastinya mengkonsumsi makanan atau bahan makanan yang tinggi zat besi dan juga asam folat. Itu biasanya ada di daging sapi, hati ayam, bahkan ada juga yang sumber nabati kok. Tapi pastinya semuanya harus di mindful ya kita konsumsi, dan itu beberapanya bisa dengan cara kita foto nih makanannya. Kebetulan kamu juga seharusnya bisa spread the awareness about anemia dari aplikasi Campaign for Change. Tinggal di-download aja di App Store atau di Play Store dan ikuti challenge yang kamu inginkan, di mana kamu bisa berdonasi tanpa mengeluarkan dana materi. Hanya foto aja seperti ini. Jadi seharusnya nggak harus anemia, banyak banget kok dari masalah kesehatan ataupun masalah sosial yang bisa kamu ikuti di aplikasi Campaign for Change. Yuk tunggu apa lagi, yuk kontribusi ke masyarakat dari segi edukasi, environment, bahkan health hanya dengan memberikan foto di aplikasi Campaign for Change. Cut. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Menambah apa? Iya, nggak ada juga gitu nggak? Nah betul kayak gitu. Kayak itu. Ulang. Nah, mondok. Cut.
kakak. Terus nulis kan? Ayo gue aja kayak kira-kira.